Sabtu 26 Januari 1946, sekitar jam 9 malam, seorang pria paruh baya nampak berjalan tergesa di lobi Hotel Merdeka di Yogyakarta. Sesaat sebelumnya lelaki itu baru saja akan beranjak tidur di kamar hotel tersebut ketika panggilan telepon dari Sekretaris Negara, Mr. Abdul Ghaffar Pringgodigdo, memaksanya kembali ke lobi hotel. Lelaki itu nampak lelah karena Sabtu itu dirinya harus memimpin rapat tentang distribusi bahan makanan di kawasan Republik. Saat itu, ibu kota negara baru saja sebulan lebih dipindahkan ke Yogyakarta karena situasi keamanan Jakarta memburuk pasca kedatangan tentara sekutu yang diboncengi oleh Nika. Ketika menerima telepon dari Sekretaris Negara, sang lelaki paruh baya itu terdiam beberapa lama dan nampak tak berdaya menguasai dirinya. Kabar yang diterimanya dari Jakarta itu sangat mengagetkan. Dua anak lelakinya, Letnan Subianto Joyo Hadikusumo dan Taruna Suyono Joyo Hadikusumo, sehari sebelumnya gugur dalam sebuah pertempuran melawan tentara Jepang di Lengkong, Tangerang. Mereka gugur di usia yang masih sangat muda. Letnan Subianto gugur di usia 21 tahun, sementara adiknya Taruna Suyono gugur di usia 16 tahun. Lelaki paruh baya itu adalah Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, ayahanda Sumitro Joyo Hadikusumo, dan kakek dari Prabowo Subianto. Kabar ini sangat mengejutkannya, dan dia tidak menyangka sama sekali bahwa dua anak lelakinya yang anggota TNI itu akan gugur dalam pertempuran. Dalam pikirannya berkelebat pertanyaan, bukankah perang sudah berakhir dan Jepang sudah menyerah? Kisah pilu ini tertulis dalam buku Margono Joyo Hadikusumo, Kenang-kenangan dari Tiga Zaman, sebuah kisah kekeluargaan tertulis. Setelah menerima kabar duka itu, beberapa saat Margono tenggelam dalam kepiluannya yang dalam. Sampai kemudian Dr. Sunario Sosromijoyo dan seorang perwira TNI bernama Kemal Idris menghampirinya. Keduanya kemudian mengambil keputusan untuk mengantarkan Margono ke Jakarta malam itu juga. Jam 11 malam mereka berangkat ke Jakarta dengan menumpang kereta ekspres malam dari Surabaya. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu 12 jam. Sesampainya di Jakarta, Margono beserta istri dan keluarga lainnya bergegas berangkat ke Tangerang. Saat itu Margono tidak dapat melihat jenazah Suyono Joyo Hadikusumo karena sang taruna sudah dikebumikan terlebih dahulu. Namun, sang ayah masih dapat melihat jenazah kakak Suyono, Letnan Subianto. Sementara itu Sumitro, kakak dari Subianto dan Suyono, tidak dapat menghadiri pemakaman kedua adiknya tersebut karena sedang berada di negeri Belanda. 2 hari sebelumnya, tepatnya hari Jumat 25 Januari 1946, Komandan Akademi Militer Tangerang, Mayor Dan Mogot bersama beberapa perwira memimpin puluhan taruna mendatangi markas tentara Jepang di desa Lengkong dengan tujuan melucuti tentara Jepang itu. Para taruna Akademi Militer pertama di Indonesia itu menyasar markas militer Jepang untuk mendapatkan persenjataan. Para tentara yang masih muda belia ini begitu bersemangat untuk mendapatkan persenjataan tersebut. Mayor Daan Mogot sendiri pada waktu itu masih berusia 19 tahun. Namun karena kecakapan dan kemahirannya di bidang militer, di usia semuda itu dia sudah menyandang pangkat mayor. Daan Mogot bersama sahabatnya Zulkifli Lubis, sang pendiri Badan Intelijen Negara, dan juga Kemal Idris adalah sedikit dari beberapa perwira muda peta yang sangat jenius di masa itu. Ide melucuti tentara Jepang ini berawal dari informasi intelijen yang menyebut bahwa pasukan sekutu dan Nika sudah berada di Parung dan akan segera melucuti senjata para tentara Jepang di Lengkong, Tangerang.
Resimen 4 Tangerang yang mendengar kabar tersebut lantas tidak tinggal diam. Tidak ingin senjata-senjata Jepang itu jatuh ke tangan sekutu, mereka lalu berencana mendahului sekutu ke Lengkong untuk duluan melucuti senjata Jepang. Untuk melancarkan rencana aksi tersebut, Resimen 4 Tangerang berunding bersama kantor penghubung tentara di Jakarta. Dalam perundingan itu, Mayor Wibowo dari Akademi Militer Tangerang mengusulkan agar operasi Kelengkong menyertakan beberapa tentara Gurkha, serdadu Inggris yang sudah keluar dari kesatuannya dan berpihak ke Indonesia. Ini dilakukan agar operasi berjalan dengan damai, yaitu dengan berpura-pura menyatakan bahwa pelucutan senjata serdadu Jepang sudah memperoleh izin dari pihak sekutu. Setelah melalui perjalanan yang berat karena jalanan rusak dan penuh lubang-lubang perangkap tank, pasukan yang dipimpin Mayor dan Mogot tersebut tiba di markas Jepang sekitar pukul 4 sore. Pada jarak yang tidak seberapa jauh dari gerbang markas, truk mereka diberhentikan dan pasukan TKR turun. Mayor dan Mogot, Mayor Wibowo, dan Taruna Alexayuti masuk ke markas Jepang dan bertemu dengan pemimpin mereka, Kapten Abe. Sementara para pasukan Taruna Akademi Militer yang dipimpin oleh Letnan Subianto dan Letnan Sutopo menunggu di luar. Di dalam kantor markas Jepang ini, Mayor dan Mogot menjelaskan maksud kedatangannya dan berunding dengan Kapten Abe. Kapten Abe kemudian meminta waktu untuk menghubungi atasannya di Jakarta, karena ia mengatakan belum mendapat perintah atas pelucutan senjata tersebut. Ketika sedang perundingan berjalan, rupanya Letnan Subianto dan Letnan Sutopo sudah mengerahkan para taruna untuk memasuki sejumlah barak dan melucuti senjata yang ada di sana. Sekitar 40 orang tentara Jepang yang ada di markas itu kemudian dikumpulkan di lapangan. Namun, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Tidak diketahui dari mana datangnya. Bunyi tersebut segera disusul oleh rentetan tembakan senjata mesin mitraliur dari 3 pos penjagaan tentara Jepang tersebut. Pasukan Mayor dan Mogot terjebak. Tentara Jepang lainnya yang semula sudah menyerahkan senjatanya dan berbaris di lapangan, lalu berhamburan merebut kembali sebagian senjata mereka yang belum sempat dimuat ke dalam truk. Dalam waktu yang amat singkat, berkobarlah pertempuran yang tidak seimbang antara pihak Indonesia dengan Jepang. Tentara Jepang yang lebih berpengalaman ditambah dengan persenjataan yang lebih lengkap menyebabkan para taruna menjadi sasaran empuk mereka. Mendengar keributan itu, Mayor dan Mogot segera berlari keluar meninggalkan meja perundingan dan berupaya menghentikan pertempuran. Tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan depo tentara Jepang tersebut dan mundur ke hutan karet di sekitarnya. Para taruna yang berhasil lolos lantas menyelamatkan diri di antara pohon-pohon karet. Mereka mengalami kesulitan menggunakan senjata yang baru saja mereka lucuti. Pertempuran tidak berlangsung lama karena pasukan itu bertempur di dalam perbentengan Jepang dengan peralatan persenjataan dan persediaan peluru yang amat terbatas. Dalam pertempuran itu, Mayor dan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dadanya. Dia sempat mengambil alih senapan mesin dari anak buahnya yang gugur dan kemudian menembaki lawan sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Akhirnya, 34 orang taruna Akademi Tangerang dan 3 perwira gugur. Ketiga perwira yang gugur adalah Mayor Daan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Di antara 34 orang taruna yang gugur itu, terdapat Taruna Sujono Joyo Hadikusumo, adik dari Letnan Subianto. Selain itu, gugur juga putra Haji Agus Salim, Taruna Syauket Salim. Tanggal 29 Januari 1946, diselenggarakan pemakaman kembali 36 jenazah yang gugur dalam peristiwa Lengkong itu. 2 paman Prabowo Subianto, yakni Letnan Subianto Joyo Hadikusumo dan Taruna Suyono Joyo Hadikusumo dimakamkan berdampingan di Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang. Saat proses pemindahan jenazah ditemukan sebuah catatan kecil berisi sajak berbahasa Belanda karangan
Heinrich Roland Host di saku seragam Letnan Subianto Joyo Hadikusumo. Sajak itu kemudian digubah ke dalam bahasa Indonesia dan diabadikan di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan Tangerang. Sajak tersebut berbunyi, "Kami bukan pembangun candi, kami hanya pengangkut batu. Kamilah angkatan yang mesti musnah, agar menjelma angkatan baru di atas pusara kami lebih sempurna."